Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Perubahan suatu tantangan zaman sangat dipengaruhi oleh para pemudanya. Kita bisa lihat kembali pada ratusan tahun lalu, ada sekelompok pemuda berkumpul untuk mewujudkan mimpi mereka. Lalu pada tahun 1928 berkumpul kembali untuk mengucapkan satu simbol lahirnya sebuah bangsa yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Peristiwa itu diikuti oleh pemuda dari berbagai suku, budaya, bangsa, bahkan daerah untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu pada tahun 1945, golongan tua bertikai dengan golongan muda untuk kebaikan bangsa ini. Sampai pada puncaknya, golongan muda memberanikan diri untuk menculik seorang Bung Karno Kerengas Dengklok pada saat itu, yang tujuannya hanya satu, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia ini. Seorang Bung Karno pun yang dihormati, ditakuti, bahkan disegani oleh seluruh masyarakat dunia pada saat itu, harus diyakinkan oleh para pemudanya untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Kita bisa melihat peran pemuda yang luar biasa terhadap negara Indonesia. Salah satunya kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini bisa kita rasakan kenikmatannya. Bisa kita rasakan kenikmatannya di negeri sendiri. Mungkin jika tidak ada sosok pemuda zaman itu, kita tidak akan pernah merasakan hidup bebas dan kita akan tetap melawan penjajah sampai saat ini. Teman-teman yang berbahagia, seharusnya perjuangan kaum pada dahulu menjadi inspirasi dan pelajaran besar bagi kita semua. Perubahan yang kita lakukan tidak perlu lagi berperang dengan negara lain, tidak perlu lagi mengorbankan nyawa dan keluarga untuk bangsa dan negara. Saat ini, dengan kemudahan zaman, kita hanya perlu mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya, mengasah skill di lembaga formal maupun non-formal. Karena pengalaman, ilmu yang dimiliki nanti bisa dijadikan bahan bekal untuk membuat suatu perubahan yang konteks dan real di negeri tercinta kita ini. Saat ini teman-teman, kita tidak perlu lagi saling tunjuk-menunjuk, saling salah menyalahkan, saling teriak antara satu sama lain. Jika kita sudah berani mengkritik pemerintah, menyalahkan pemerintah, tanpa mengkritik diri kita terlebih dahulu. Karena belum tentu kita bisa menjadi sosok pemerintah yang ideal, belum tentu bisa menjadi sosok pemerintah yang diidam-idamkan bila kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam pemerintah. Untuk itu, berhentilah saling menyalahkan, saling tunjuk-menunjuk dalam mengambil peran perubahan. Karena budaya tersebut akan menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu, teman-teman, saat ini pertanyaan sederhana namun penuh dengan makna, maka tertuju pada diri kita masing-masing, terkhusus pada diri saya pribadi. Apakah yang telah dikontribusikan untuk bangsa, negara, agama, terkhusus untuk diri kita masing-masing? Apakah kita telah melakukan perubahan? Pertanyaan ini yang seharusnya menusuk diri kita masing-masing, menjadi pukulan erat bagi kita semua, karena sampai detik ini belum bisa berbuat banyak. Karena sebagai generasi muda, kita bisa melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan. Contohnya adalah perbanyak karya positif,
mengikuti event-event perlombaan seperti yang saya lakukan dan teman-teman lakukan. Segala sesuatu tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat, karena butuh proses untuk mewujudkannya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah mempercepat proses kita, mempercepat action kita, agar proses tersebut cepat kita lakukan dan perubahan yang ditunggu-tunggu bisa cepat terrealisasikan. Maka dari itu teman-teman, ayo bergerak melakukan aksi real untuk bangsa ini. Saat ini banyak sekali ujian kita untuk membuat suatu perubahan, apalagi di masa pandemi. Banyak pihak-pihak di luar sana yang menginginkan bangsa ini hancur, kaum muda ini hancur, dan mungkin mereka semua sedang tertawa terbahak-bahak. Saat ini, seiring dengan banyaknya pemberitaan buruk seputar pemuda di tanah air kita, mereka semua menyadari bahwa hancurnya pemuda di suatu negeri, maka itu tanda hancurnya sebuah negeri tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa kita harus mengambil peran itu secepatnya, karena untuk itu inilah saat kita bangkit. Inilah momentum kita bangkit. Cari ilmu dengan sebanyak-banyaknya, gali informasi dengan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pelajari ilmu agama agar kita digolongkan menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Dan juga sibukkan diri kita dengan segala kegiatan positif agar tidak ada kesempatan untuk diri kita berbuat sia-sia, berbuat dosa atau maksiat. Untuk itu, kesimpulannya, jadikan masa muda kita masa yang penuh dengan kebermanfaatan dan kebaikan, sebelum datangnya satu hal yang penuh dengan hambatan seperti saat ini. Lalu, untuk apa kita saling menunggu teman-teman? Segera lakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga pidato singkat saya ini dapat menjadi momentum kita semua, momentum menuju perubahan lebih baik, momentum untuk berlomba-lomba menghasilkan hasil real, aksi nyata untuk negeri ini, agama ini, untuk negeri kita masing-masing. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat dirusak. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, salam baper, bawa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.